sebelum kita mulai pembelajaran, kita doa terlebih dahulu ya. Ketua kelas silahkan pimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum memulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Silahkan duduk ya. Sebelum mulai pembelajaran, kira-kira siapa aja yang nggak hadir hari ini? Rizky sama Rio, 2 orang ya. Kenapa? Kira-kira? Sakit. Oke. Kalian gimana keadaannya? Sehat kira-kira? Sehat ya. Masih semangat kan? Masih. Oke. Biar kita lebih semangat lagi, ayo berdiri dong. Ya, tangannya di pinggang semua. Nyanyi ya. Ikutin Ibu. Ingat, tepi itu kiri kanan, kiri atau kanan, depan itu ya depan, belakang ya belakang. Oke? Tepi, 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 tepi depan belakang, tepi depan, tepi belakang, tepi depan belakang. Oke. Ya, silakan duduk ya. Oh, masih bagus ya konsentrasinya. Walaupun ini siang hari, kalian masih bagus konsentrasinya. Oke. Nah, sebelumnya kira-kira hari ini kita mau belajar apa ya? SPLDV. Oke, SPLDV. Apa itu SPLDV? Oke, sistem persamaan linear 3 variabel. Kira-kira, buat apa sih kita belajar ini, Bu? Yang pertama sih ya pastinya kalian harus bisa ya SPLDV ini karena akan berguna untuk kehidupan sehari-hari kalian. Nah, ini capaian kompetensi kita. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dan sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Apa sih keuntungan dan pentingnya belajar SPLDV? Oke, salah satunya itu menentukan laba. Kalau kalian jualan, kalian bisa menentukan laba atau kerugian kalian. Atau juga menentukan harga barang. Pingin tahu itu berapa sih harganya, kalian bisa juga menggunakan SPLDV. Dalam pembelajaran ini, Ibu harapkan kalian bisa nanti menyusun. Pertama, kalian bisa menyusun, itu tujuan pembelajarannya kita. Yang kedua, kalian bisa menyelesaikannya. Oke? Mau menggunakan metode apapun, kalian bisa menyelesaikannya nanti. Oke? Kira-kira kegunaannya apa aja sih? Gitu lah. Punya uang segini gitu misalnya. Saya punya uang 100.000. Tapi saya pingin kayak tetangga saya punya celana, punya baju, punya sepatu yang sama. Kira-kira cukup nggak ya gitu. Nah, itu permasalahan itu kalian bisa gunakan SPLDV untuk menyelesaikan masalahnya. Bagaimana sih bentuk umum persamaan linear 3 variabel? Ada yang masih ingat nggak? Ini adalah prasyarat ya. Ya, Jasmine? Persamaan linear 3 variabel yang saya ingat adalah AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan 0. Oke. Bentuk umum persamaan linear 3 variabel itu AX tambah BY tambah CZ sama dengan D atau sama dengan 0 atau sama dengan apa nanti ya, tergantung dia diketahuinya apa gitu. Sekarang sistem persamaan. Namanya sistem yaitu lebih dari 1. Nah, kira-kira sistem persamaan linear variabel bentuknya tuh apa? Yuk, ya Dian. Pertama, A1x plus B1y plus C1z sama dengan D1. Kedua, A2x plus B2y plus C2z sama dengan D2. Yang ketiga, A3x plus B3y plus C3z sama dengan D3. Oke, terima kasih Dian, tepuk tangan ya. Bentuk umum dari SPLDV, sistem persamaan linear 3 variabel. Ingat ya, kalau 3 variabel berarti 3 ada variabelnya. Karena dia sistem persamaan linear 3 variabel, persamaannya ada 3 juga.
Nah, ini kalian harus bisa karena ini prasyarat. Oke, bagaimana cara menyelesaikan SPLTV yang biasa? Siapa bisa? Untuk metode eliminasi yaitu kita menghilangkan atau mengeliminasi salah satu variabel. Nah, kalau substitusi kita mengganti nilai salah satu variabel dengan nilai yang sudah diketahui. Oke, terima kasih Dara, bagus ya. Untuk mengetahui lebih lanjut ya, kalian tuh paham benar-benar nggak kira-kira materi prasyaratnya gitu ya. Ibu kirimkan link yang Ibu kasih kemarin ke ketua kelas ya, silahkan di-share ya. Ya, silahkan dikerjakan. Ada dia di sampingnya, kita centang-centang yang biru itu silahkan kalian centang-centang saja. Silahkan dikerjakan dulu, nanti dikirim ya, langsung kirim. Nanti masuk ke emailnya Ibu langsung. Sudah selesai? Sudah, oke. Sekarang kita setelah itu sudah mengingat-ingat materi yang kemarin, kita akan mempelajari bagaimana cara menyusun sistem persamaan linear 3 variabel ya, dari masalah kontekstual ke bahasa matematikanya kayak yang tadi. Nah, misalnya coba kalian lihat masalah 1. Nah, di situ ada sepulang sekolah Anita, Agus dan Mei janjian pergi berbelanja ke toko buah dekat sekolah mereka. Oke. Nah, mereka membeli macam-macam buah yang sama. Anita membeli 1 kg jeruk, 3 kg salak, dan 2 kg apel dengan harga 84.000. Agus membeli 2 kg jeruk, 1 kg salak, dan 1 kg apel dengan harga 49.000. Sedangkan Mei membeli 1 kg jeruk, 2 kg salak, dan 3 kg apel dengan harga 97.000. Nah, tiba-tiba datanglah Chandra. Dia pingin juga membeli buah yang sama. Dia membawa uang 35.000. Nah, cukup nggak? Oke. Nah, kira-kira dari sekilas dari masalah yang tadi, bagaimana kira-kira cara penyelesaiannya? Siapa yang bisa? Yesi ya? Dapat menggunakan cara eliminasi atau substitusi atau campuran mungkin Bu, seperti menyelesaikan soal SPLTV biasa. Oke, ya benar banget. Karena kan di sini permasalahan sehari-hari kalian ubah ke bentuk SPLTV yang biasa itu, yang bentuk umumnya tadi, gitu maksudnya. Kalau misalnya Ibu memisalkan, oke, sepatu itu X, baju itu Y, celana itu Z. Kalau misalnya kamu pengen beli 2 baju, 1 celana, 1 sepatu, bagaimana modelnya? Bagaimana persamaannya? Nah, itu yang kalian pelajari sekarang ya. Oke, nah sekarang silahkan kalian duduk berkelompok ya. Ya, Ibu akan berikan LKPD ya untuk melihat apakah kalian bisa nggak kira-kira menyusun persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Oke, silahkan cari kelompoknya. Ya, ini pembagian kelompok berdasarkan tes awal kemarin ya. Pada pertemuan kemarin kita sudah melaksanakan tes awal. Ya, nanti di LKPD-nya ini silakan ditulis nama kelompoknya ya. Oke, silahkan dikerjakan ya. Nanti silahkan kalian bisa lihat di buku paketnya. Di situ ada juga pembelajarannya. Kalau masih bingung bisa kalian tanyakan langsung ke Ibu. Iya. Iya, dibagi 2. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Tidak. Ya, dibaca juga buku paketnya ya. Gimana, sudah selesai? Sudah. Oh, sudah. Wih, cepat sekali ya. Gimana, bisa ya? Oke, sudah selesai ya. Sekarang kita lanjut presentasi. Kira-kira bagaimana uang Chandra cukup atau tidak? Gitu kan permasalahan yang tadi. Yang pertama itu kita memodelkan dulu ya.
masalahnya ke dalam bentuk SPLTV. Kira-kira kelompok siapa yang bisa? Kelompok 6 ya, silahkan maju ke depan. Baik, perkenalkan, nama saya Kadek Rahmadi Putra, nomor absen 15. Nama saya Komang Ismail Surabaya, absen 11. Di sini kami perwakilan dari kelompok 6. Kami akan memecahkan masalah 1. Pulang sekolah kita, Agus dan Mei, janjian pergi berbelanja ke toko buah beras sekolah mereka. Mereka membeli macam buah yang sama. Mereka membeli 1 kg jeruk, 3 kg salak, dan 2 kg apel. Dengan harga versi Rp84.000. Agus membeli 2 kg jeruk, 1 kg salak, dan 1 kg apel. Dengan harga Rp49.000. Sedangkan ini membeli 1 kg jeruk, 2 kg salak, dan 3 kg apel dengan harga Rp50.000. Yang diketahui itu Andika memiliki 1 kg jeruk plus 3 kg salak dan 2 kg apel yang bernilai Rp84.000. Agus 2 kg jeruk plus 1 kg salak plus 1 kg apel dengan harga Rp49.000. Dan Mei 1 kg jeruk plus 2 kg salak plus 3 kg apel sama dengan Rp97.000. Dan ditanya itu berapa 1 kg apel plus 1 kg jeruk plus 1 kg salak. Jeruk ini kita misalkan dengan Y, salak ini kita misalkan dengan Y, apel ini kita misalkan dengan Z. Menjadi Anita itu X plus 3Y plus 2Z sama dengan Rp84.000 untuk persamaan yang pertama. Agus itu 2X plus Y plus Z sama dengan Rp49.000 untuk persamaan yang kedua. Dan untuk persamaan yang ketiga, Mei itu X plus 2Y plus 3Z sama dengan Rp97.000. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, Sicita. Apakah bisa yang menjadi variabel itu tidak hanya X, Y, dan Z saja? Bolehkah saya menggantinya dengan misalnya P, Q, dan L? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sisita, yaitu boleh saja digunakan untuk menamakan variabel itu bebas. Tergantung kitanya saja mau memakai yang mana. Apakah bisa dibahas? Bisa. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Baik, karena tidak ada yang ingin bertanya lagi, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami tutup dengan Mas Nanti. Bagus sekali ya dari kelompok 6. Pemisalan ini sebenarnya mempermudah kalian untuk menyelesaikan masalahnya, begitu. Makanya harus dimisalkan. Kira-kira udah terjawab gak masalahnya? Kira-kira cukup gak uang Chandra? Belum tahu ya. Jadi kita harus menyelesaikannya. Ini baru memodelkan namanya. Kelompok siapa yang bisa mencari solusinya? Oke, kelompok berapa? 5 ya? Ya, kelompok 5. Silahkan ya. Om Swastiastu. Kenalkan, nama saya Ninyoman Ayu Julita Dewi dan teman saya. Perkenalkan, saya Niputu dan Fatili. Nah, di sini kami akan mempresentasikan bagaimana sih solusi dari pertanyaan pertama. Masih semangat kan? Masih. Nah, di sini ada beberapa cara untuk menyelesaikan masalah Chandra. Kelompok kami memilih cara yang pertama yaitu eliminasi persamaan 1 dengan 2 dan persamaan 1 dengan 3. Mengeliminasi persamaan 1 dengan persamaan 3. X plus 3Y plus 2Z sama dengan 85.000. Contoh ketiga, X plus 2Y plus 3Z sama dengan 90.000. Nah, kami mengeliminasi variabel pertama yaitu variabel X. Jadinya X dikurang X sama dengan 0 dan 3Y dikurang 2Y sama dengan Y, 2Z dikurang 3Z sama dengan min 1 atau min Z. Y dikurang Z sama dengan min 300.000. Kemudian langkah kedua, persamaan keempat dan persamaan kelima kami eliminasi. Didapatkan 8Z sama dengan 184.000. Z sama dengan 184 bagi 8. Kami mendapatkan nilai Z adalah 23.000.
setelah kita mendapatkan nilai Z, kita dapat mencari nilai Y, di mana mencari nilai Y itu dapat menggunakan substitusi Z ke persamaan Y min Z sama dengan min 13.000. Nah, di mana jika awalnya minus, jika dipindah ruaskan ke kanan maka menjadi plus, di mana min 13.000 ditambah 23.000 sama dengan 10.000. Nah, setelah mendapatkan nilai Y dan Z, kita dapat mencari nilai X. Kita mencari nilai X dengan mensubstitusikan nilai Z dan Y ke persamaan 1. Nah, persamaan satunya yaitu X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 84.000. Nah, di mana mendapatkan hasil X ditambah 30.000 ditambah 46.000 sama dengan 84.000. X ditambah 76.000 sama dengan 84.000. Nah, kita cari nilai X-nya juga. Kita pindahkan ruasnya menjadi negatif. Maka hasilnya adalah 84.000 dikurangi 76.000 sama dengan 8.000. Jadi nilai X adalah 8.000. Nah, jadi karena Chandra ini hanya membawa 35.000, dapat disimpulkan bahwa Chandra ini mengalami kekurangan dalam kalau membeli jeruk, salak, dan apel. Kekurangan uang Chandra itu sejumlah Rp6.000. Terima kasih. Jadi itulah dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, silakan Surya. Terima kasih. Saya ingin bertanya, apakah bisa kita menggunakan cara substitusi saja atau eliminasi saja dalam menyelesaikan masalah tersebut? Menurut Bapak kami, untuk menggunakan cara substitusi atau eliminasi saja memang bisa. Namun, menurut Bapak kami, untuk menyelesaikan masalah satu, lebih mulai cepat menggunakan cara campuran. Apakah saya terima, Surya? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik. Jika tidak ada yang bertanya lagi, kami tutup presentasi kami untuk para masyarakat. Oh, Santi. Nah, kelompok 5 mendapat penyelesaian bahwa 1 kg jeruk itu harganya berapa? Berapa? 8.000. Terus 1 kg salak berapa? 10.000. Terus 1 kg apel? 23.000. Nah, Chandra pingin membeli 1 kg salak, 1 kg apel, 1 kg jeruk. Tapi dia cuma bawa uang 35.000. Sedangkan total belanjaannya berapa tadi? 41.000. Oke, semua menyimak ya. 41.000. Jadi berapa kekurangan uang Chandra? 6.000. Oke, bener banget ya. Nah, kayak tadi kalian boleh menggunakan metode-metode apa saja. Yang seperti yang tadi Ibu bilang, boleh eliminasi, substitusi, atau campuran, bebas. Nah, kelompok 5 menggunakan cara campuran. Selanjutnya kita ke masalah kedua ya. Nah, masalah kedua itu saat kerja kelompok, Mita, Sayu, dan Tika merasa lapar. Dan mereka memesan makanan melalui aplikasi online. Mita membeli 2 donat, 1 es teh, dan 3 pisang goreng seharga 15.000. Nah, Sayu membeli 3 donat dan 2 es teh seharga 16.000. Sedangkan Tika membeli 1 es teh dan 3 pisang goreng seharga 11.000. Pertanyaan pertama, susunlah persamaan linear 3 variabel dari masalah di atas. Jika A itu sebagai harga donat, B itu sebagai harga es teh, dan C sebagai harga pisang goreng, bagaimana persamaannya yang kalian dapatkan? Nah, kira-kira kelompok siapa yang bisa mempresentasikannya? Oke, kelompok 2. Ya, silahkan. Nah, jadi caranya itu 2A plus B plus 3C sama dengan 14.000. Nah, yang kedua, Sayu membeli 3 donat dan 1 es teh seharga 16.000. 3A plus 2B sama dengan 16.000. Nah, jadi yang ketiga, Tika membeli 1 es teh dan 3 pisang goreng sama dengan totalnya 11.000. Jadi caranya itu B plus 3C sama dengan 11.000.
ada yang ingin bertanya? Tidak. Sekian presentasi masalah 2 dari kami. Kami juga untuk Oke, ndak ada yang bertanya ya, berarti sudah paham ya untuk memodelkan itu sudah bisa ya? Dah, nah kira-kira sekarang pertanyaan kedua itu pisang goreng diketahui harganya 2.000, maka harga 1 es teh dan harga 1 donat berapa? Nah kira-kira kelompok siapa yang bisa? Ya, kelompok berapa? 4 ya? Ya, silahkan kelompok 4 maju. Swastiastu. Sebelum itu perkenalkan, saya Niputu Lintang-Sari, absen 35. Perkenalkan, saya Ibu Setia Putri Sari, nomor absen 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara yang pertama, yaitu substitusikan dulu B plus 3C sama dengan 11.000. B plus 3 CD ini disubstitusikan menjadi 2.000, maka hasilnya yaitu 11.000. B plus 6.000 sama dengan 11.000. Jadi B sama dengan 11.000 dikurangi 6.000 dan harga dari ST itu yaitu 5.000. Lalu yang kedua, kita mencari harga donat. Yang pertama itu kita gunakan persamaan kedua. Jadi persamaan kedua itu 3A plus 2B sama dengan 16.000. Lalu B ini disubstitusikan menjadi harga ST yaitu 5.000. 3A sama dengan 16.000 dikurangi 10.000 sama dengan 6.000. A sama dengan 6.000 dibagi 3 sama dengan 2.000. Jadi harga ST itu 5.000 dan harga donat itu 2.000. Jadi sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang bertanya? Baik, Rio. Mengapa kalian hanya menggunakan cara substitusi dalam menyelesaikan masalah tersebut? Baik, izin menjawab Rio. Jadi alasan kami hanya menggunakan cara substitusi ini karena salah satu variabel sudah diketahui yaitu harga pisang goreng. Kemudian melihat dari persamaan 1 hingga 3, terlihat bahwa jika kami memasukkan harga pisang goreng pada persamaan 3, kami langsung mendapatkan harga ST. Bisa diterima? Baik. Terima kasih. Baik, apakah ada yang bertanya lagi? Kalau tidak, kami tutup untuk peramusan. Oke, di masalah kedua ini kelompok 4 memakai cara substitusi saja ya. Kalau yang tadi kelompok 5 dia memakai cara campuran. Oke. Apa kira-kira perbedaannya, permasalahannya? Kalau menggunakan cara eliminasi, karena udah diketahui harga pisang goreng 2.000 kan agak gimana gitu ya. Kita pakai aja langsung substitusi karena sudah diketahui nilainya. Lalu ya udah tinggal diganti aja. Yang C itu pisang goreng diganti dengan 2.000 gitu maksudnya. Kira-kira paham nggak? Paham ya? Ingat ya, tergantung soalnya. Kita bahas lagi satu ya, masalah lagi satu. Yaitu masalah 3. Kira-kira siapa yang bisa? Oke, kelompok 7. Ya, silakan. Pengantin. Om Swastiastu. Baik, kami di sini dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang masalah yang ketiga. Baik, jadi di sini dapat diketahui Rai membeli 4 buku, 2 pulpen dan 3 pensil seharga 26.000. Sedangkan Rama membeli 3 buku, 3 pulpen dan 1 pensil seharga 21.000. Sedangkan Rara membeli 3 buku, 1 pensil dengan seharga 12.000. Pertama, kita misalkan harga 1 buku sama dengan X, harga 1 pulpen sama dengan Y, dan harga 1 pensil sama dengan Z. Sehingga SPATP yang didapatkan adalah 4X plus 2Y plus 3Z sama dengan 26.000. 3X plus 3Y plus Z sama dengan 21.000 dan 3X plus Z sama dengan 12.000. Sekian dari pemaparan kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak kami tutup untuk pertanyaan nanti. Oke, udah bisa ya?
Nah, ingat ya, ini nggak mesti X, nggak mesti Y, nggak mesti Z. Oke, nah sekarang silahkan kita lanjut ke kesimpulan LKPD-nya. Silahkan kelompok 1. Baik, jadi kesimpulan dari kelompok kami adalah untuk memodelkan permasalahan sehari-hari ke dalam bentuk SPLTP atau sistem persamaan linear 3 variabel. Pertama, kita harus memisalkan permasalahan tersebut ke dalam bentuk variabel, bisa X, Y, Z, ataupun 1, 2, 3 atau yang lainnya. Kemudian, kita bisa mencari solusi dari permasalahan tersebut dengan cara eliminasi, substitusi, atau campuran dari cara-cara tersebut. Terima kasih. Sekian penyampaian kesimpulan dari kelompok kami. Nanti kita dengan dari masalah 1, masalah 2, masalah 3 sampai ke kesimpulan, kira-kira ada pertanyaan nggak? Ada. Seperti tadi yang disampaikan oleh kelompok 1, bahwa permasalahan di LKPD itu dimulai harus menggunakan kita, kalau dia masalah kontekstual, kita harus memodelkannya terlebih dahulu. Yang pertama. Yang kedua, baru kita memilih mau pakai cara apa. Boleh cara eliminasi, substitusi, maupun campuran. Nah, kira-kira sampai sana ada pertanyaan? Enggak. Nah, kira-kira apa saja yang kalian pelajari hari ini? Ya, silahkan Desi. Hal pertama yang dilakukan itu memisahkan persamaan tersebut ke permasalahan tersebut dengan menjadikan variabel X dan Y atau yang lainnya. Dan kita juga belajar mencari solusi permasalahan tersebut dengan eliminasi, substitusi, dan campuran. Tepuk tangan untuk Desi ya. Oke, terima kasih Desi sudah membantu menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kita lanjut ke kuis dulu ya. Nah, silakan dikerjakan kuisnya ya. Oke, waktunya habis ya. Silakan dikumpulkan. Beserta LKPD-nya yang tadi ya. Oke. Gimana, bisa jawabnya? Bisa. Nah, tadi Ibu lihat kuisnya juga sudah bagus. Nah, kita mengisi refleksi diri ya. Nah, kalian bisa isi di link Google Form-nya ya. Ibu udah kasih ke ketua kelasnya. Oke, sudah diisi? Sudah. Nah, kira-kira siapa yang pingin secara langsung mengungkapkan bagaimana perasaannya? Ya, Medad. Jadi saya merasa senang karena pelajaran kali ini itu seru. Kita adakan kerja kelompok dengan teman-teman yang membuat saya lebih bisa mengerti dengan materi kali ini. Oke, terima kasih Medad. Nah, kira-kira siapa lagi tadi? Ya, Julita. Baik, ini tuh saya senang banget karena kita hari ini bisa belajar di mana ternyata matematika itu bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari dengan kita bisa mengetahui keuntungan dalam berbelanja, kekurangan kita dalam berbelanja dengan cara SPLTP. Oke, terima kasih. Tepuk tangan ya buat Meda dan Julita. Oke, sebelum kita akhiri, untuk pembelajaran atau pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Kira-kira sebelum Ibu tutup, apakah ada pertanyaan? Kita akhiri pembelajaran hari ini. Tadi kita mulai dengan doa, kita akhiri dengan doa juga. Oke, silahkan ketua kelas pimpin doanya. Baik teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Brahma Santo. Om Santi Santi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan ya untuk Brahma. Terima kasih.